Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Lopinsa Audio. Kali ini saya mau bahas 3 ayam sekaligus. Dan ketiga ayam ini mungkin gak se-hype line up-nya KZ, CCA, Tanjim, Moondrop di kelas 300 ribuan ke bawah. Tapi ketiga ayam ini punya kualitas audio yang layak untuk teman-teman coba. Nah, ini dia KBY Little Q, WGZ Blonde Fat Girl, dan Wizard BS1. Sebelumnya makasih buat Keep Hypa yang udah ngirim sampelnya untuk diulas di channel ini. Oke, saya mulai dulu dari box dan kelengkapannya. Untuk KBY Little Q, boxnya kecil, simple, dan kelengkapannya standar banget. Selain ayamnya, ada 2 pasang ear tips cadangan yang size-nya beda. Kemudian ada kartu garansi dan buku panduan. Nah, untuk Blonde Fat Girl ini juga sama. Boxnya kecil, simple, dan kelengkapannya mirip dengan Little Q. Sedangkan Wizard BS1 ini beda. Boxnya lebih tebal, lebih kuat, dan kelihatan lebih serius. Selain ayam, buku panduan, dan kartu garansi, ini juga dikasih pouch dengan bahan kulit imitasi. Ada clip-on, ikat kabel, dan 2 set ear tips dengan 4 ukuran yang berbeda. Tapi wajar, harganya memang beda lebih dari setengahnya. Oke, lanjut bahas speknya. Ketiganya sama-sama menggunakan single dynamic driver dengan ukuran yang beda-beda. Little Q menggunakan 6mm, Fat Girl menggunakan 10mm, sedangkan BS1 menggunakan 13,6mm. Oke, lanjut bahas fisiknya. Ketika kebanyakan ayam mengusung model over ear dengan ukuran yang standar sampai bulky. Nah, ketiga ayam ini mengusung model strike down. Ini mengingatkan saya dengan desain Sony zaman dulu atau Final Audio. Atau yang saat ini, misalnya Moondrop Works, Tanjim Tanya, Jiro, dan lain-lain. Nah, untuk Little Q ini paling mungil dan memanjang. Bahannya plastik dibalut dengan warna abu yang elegan. Ditambah hiasan seperti sarang lebah dan logo KBY-nya di samping. Untuk kualitasnya cukup kokoh. Ya, standar lah, bukan yang ringkih. Nah, untuk Blonde Fat Girl housingnya menggunakan bahan full metal dan dibalut dengan warna abu atau gunmetal yang juga elegan. Kemudian dikasih logo WGZ di belakang. Selebihnya polos saja. Nah, untuk Wizard BS1, bahannya juga full metal dan dibalut dengan warna hitam yang cakep. Dan BS1 ini mengusung model semi open back. Selain itu ada logo Wizardnya di samping dan ada tulisan yang melingkar di belakang sehingga kelihatan lebih pro. Lanjut bahas kabelnya. Kualitas kabel ketiganya hampir sama dan secara fisik kelihatan biasa saja. Kemudian ketiganya menggunakan bahan OFC dan sama-sama non-detachable, alias kabelnya gak bisa dilepas. Nah, bedanya Little Q kabelnya hitam polos, sedangkan Fat Girl dikasih sleeping di sebagian kabelnya. Dan untuk BS1 dikasih full sleeping. Namun efeknya kabel BS1 jadi yang paling kaku dibanding ketiganya. Selain itu gampang kusut dan gampang keriting. Sedangkan Fat Girl cukup lentur walaupun pakai sleeping di bagian bawahnya. Nah, untuk masalah fitting, ketiganya gak ada masalah di telinga saya. Soalnya punya desain yang kecil dan simple. Tapi yang paling nyaman buat saya adalah BS1. Soalnya nozzle BS1 dibuat melengkung sehingga lebih enak di telinga saya. Oke, masuk ke audionya. Saya bahas yang Little Q dulu. Ayam ini cukup berat di drive. Saya membutuhkan 52% volume di DAP saya yang biasanya saya menggunakan 40% saja untuk ayam yang mudah di drive. Nah, untuk audionya, Little Q ini punya tone yang V-shape, warm, bassy dengan timbre yang natural dan tone-nya agak tebal. Bassnya gede, agak bumi, tapi bassnya ini juga deep dan lumayan fun. Namun mid bassnya sedikit bleed ke bagian mid. Kuantitas dan kualitas bassnya ini agak mirip dengan Blonde Bell 03, walaupun tidak sebumi Blonde Bell 03. Kemudian midnya agak mundur tapi cukup tebal dengan kualitas vokal yang bagus di kelasnya. Vokalnya cukup tebal, warm, jelas, dan cukup natural. Juga sangat minim sibilan. Ya, intinya sedikit lebih baik lah dibanding ayam V-shape lainnya yang rata-rata tipis dan sibilan. Kemudian treble-nya smooth, cukup ngencring, detail dan ekstensinya juga cukup baik. Walaupun clarity-nya gak begitu bagus.
Namun tone treble-nya bisa dibilang natural. Nah, untuk teknikalitasnya bisa dibilang biasa saja, atau cukup baik di kelasnya. Utamanya di bagian soundstage yang cukup luas dan sedikit ada kesan 3D-nya. Namun imagingnya kurang baik, apalagi di lagu-lagu cepat. Oke, lanjut ke Blonde Pet Girl. Ayam ini lebih gampang di drive, miriplah dengan rata-rata KZ atau CCA. Di volume 40% saja sudah cukup untuk telinga saya. Lanjut ke audionya. Secara tonal sangat mirip dengan Little Q, yaitu P-shape, warm, dan bassy. Bassnya besar, agak boomy, midnya agak mundur dengan kualitas vokal yang sekelas. Nah, yang membedakan, bass Pet Girl ini sedikit lebih punchy. Vokalnya lebih clear atau sedikit lebih bright dibanding Little Q. Dan treble-nya sedikit lebih detail plus lebih ada ekstensinya. Namun, treble-nya Little Q ini sedikit lebih rapi. Kalau di Blonde Pet Girl agak sedikit kasar, tapi bukan yang nusuk. Nah, untuk teknikalitas, Pet Girl ini sedikit lebih baik dibanding Little Q. Walaupun tetap kedua ayam ini kurang cocok untuk lagu-lagu cepat atau metalan. Lanjut ke Wizard BS1. Ini juga sama mudah di drive, cukup dengan volume 40%. Nah, untuk audionya, tonal BS1 ini lebih balance atau bisa disebut lebih netral dibanding kedua ayam yang tadi. Bassnya lebih tight, lebih gesit dengan kuantitas yang lebih kecil atau cukup. Kemudian midnya terasa lebih maju dibanding kedua ayam tadi. Dan kualitas vokalnya lebih baik, lebih clean dan bisa dibilang lebih natural. Saya nggak merasa vokalnya ini sauti, walaupun lihat grafiknya itu naik. Kemudian treble-nya paling smooth dan paling minim peak. Untuk detailnya udah cukup baik, walaupun ekstensi dan clarity-nya gak begitu baik. Tapi soal resolusi dan kerapihan BS1 lebih baik dibanding Little Q dan Pet Girl. Nah, untuk teknikalitasnya paling baik dibanding ketiganya. Oke, kesimpulannya 3 ayam ini layak untuk teman-teman coba. Alasannya apa? Walaupun ketiga ayam ini mungkin tidak hype, tapi punya kualitas audio yang baik di kelasnya. Apalagi buat teman-teman yang gak suka dengan model over ear. Nah, untuk kebiar Little Q dan Blonde Pet Girl, ini bisa bersaing dengan ayam P-shape lainnya seperti KZ-EDX Ultra, CCA CRA, dan lain-lainnya di kelas 200 ribuan ke bawah. Dua ayam ini lebih cocok buat teman-teman yang sensitif dengan treble yang extend, yang agresif, atau lebih suka yang warm dan smooth. Nah, kelemahannya kedua ayam ini di bagian kabel yang standar banget. Dan teknikalitasnya masih sedikit di bawah KZ-EDX Ultra. Nah, untuk Wizard BS1, ini sebenarnya lebih bersaing ke Moondrop 2, Quarks, atau Tanjim Tanya dan Tanjim Zero. Nanti akan saya bahas lagi dan bandingkan di ulasannya Tanjim Zero. Namun yang saya kecewa pada BS1 ini adalah kabelnya yang kaku, gampang kusut, dan gampang keriting. Menurut saya untuk kedepannya Wizard jangan lagi pakai kabel ini. Soalnya agak ngeselin dan kelihatan jadi gak rapi. Oke, itu saja yang bisa saya ulas di video ini. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.